rumah itu, tempat itu, supaya setiap kita bisa masuk. Amin, saudara. Contohnya, kalau kita mau ke Istana Negara gitu ya, di Jakarta ataupun di Bogor, itu nggak bisa sembarangan, Bapak Ibu Saudara. Ya, kecuali Pak Jokowi membuka open house, ya, membuka semua orang bisa masuk ke istana, maka kita bisa masuk, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi yang pertama open house artinya apa? Yang tadinya kita nggak bisa masuk, tetapi oleh karena kebaikan, oleh karena dibuka kesempatan itu, kita bisa masuk ke dalamnya. Ya, ada teman saya 17 Agustus kemarin diundang ikut upacara 17 Agustus. Nah, saudara, kalau saudara nggak diundang, jangan coba-coba masuk gitu, ya kan? Nggak mungkin bisa masuk ya. Nah, Bapak Ibu, yang pertama itu artinya open house. Yang kedua arti open house ya. Tadi sepanjang jalan juga saya lihat ada open house. Saya cuma kurang lihat open house apa gitu ya. Kalau nggak salah sekolah gitu ya. Nah, open house sekolah, open house perumahan misalnya, itu ditujukan supaya apa? Supaya semua orang bisa melihat fasilitasnya. Amin. Melihat fasilitas sekolah itu, ya, melihat fakultasnya, melihat semua perlengkapan yang ada, melihat akademiknya, guru-gurunya, dosennya, semua gitu ya, Bapak Ibu Saudara ya. Kebetulan kami buka sebuah satelit pada bulan Oktober tahun lalu di Gading Serpong ya. Ini anaknya Pak Antoni, dua-dua ada di UMM gitu ya. Sekarang sudah berjemaat di Gading Serpong. Nah, kebetulan pada bulan Agustus itu mereka mengadakan satu acara untuk semua mahasiswa baru diundang, saudara. Ya, ramai sekali, ada ribuan, dan sebelumnya pasti ada open house kan, boleh lihat fasilitasnya dan segala macamnya, dan diharapkan sebanyak-banyaknya orang melihat fasilitas tersebut, betul ya. Jadi yang pertama adalah open house. Yang pertama, tempat yang tadinya tidak bisa kita masuk, tetapi karena orang itu mengizinkan kita masuk, Pak Presiden Jokowi mengizinkan kita masuk ke dalam istana, kita bisa masuk. Yang kedua adalah melihat apa yang ada di dalamnya, fasilitas-fasilitasnya. Nah, demikian juga Bapak Ibu dengan surga ya. Kita nggak bisa masuk surga kecuali yang punya surga kasih izin, betul nggak Bapak Ibu Saudara ya? Kecuali yang punya surga kasih apa? Kasih izin. Dan kita bersyukur melalui kematian Yesus, surga terbuka bagi kita semua. Ya, itu yang pertama, saudara. Yang kedua adalah Tuhan ingin sebanyak-banyaknya orang masuk ke dalam kerajaan surga. Amin, saudara. Di dalam Lukas pasal yang ke-14 ada satu perumpamaan yang saya suka sekali, dan tema bulan ini membuat saya semakin bersemangat, saudara, untuk menjangkau orang-orang, untuk memperkenalkan Yesus kepada orang-orang. Ya, di Lukas 14 ada satu perjamuan, dikatakan ada seorang raja yang akan mengadakan perjamuan. Dan dia menyuruh hamba-hambanya untuk apa? Mengundang sebanyak-banyaknya orang. Jadi yang pertama, kloter pertama nih, hamba-hambanya keluar ya, diundanglah orang-orang itu, dan ternyata yang respon hanya sedikit. Alasannya apa? Gue baru married, lagi bulan madu gitu, saudara ya. Ya, lagi bulan madu nggak bisa. Saudara baca dari Lukas 14 ya. Gue baru kawin katanya. Ya. Yang kedua, saya baru beli ladang, saya harus lihat ladang itu. Ya, yang ketiga, saya baru beli lembu sapi gitu ya. Semua itu sebetulnya apa? Alasan atau benar, saudara? Alasan ya sebetulnya. Masa mau lihat ladang yang udah dibeli ya? Tentunya waktu beli udah lihat kan gitu, Bapak Ibu Saudara ya. Masa kan mau lihat lembu sapi yang dibeli ya dulu waktu beli kan lihat juga gitu ya. Jadi itu sebetulnya hanya alasan. Amin. Manusia banyak alasan, ya, itu hanya alasan. Kemudian kloter kedua diutus lagi, karena yang merespon baru sedikit. Yang kedua diutus lagi hamba-hambanya, coba cari orang yang sakit, orang yang buta, orang yang timpang, cari. Dan kemudian hamba-hambanya keluar mencari orang yang sakit, orang yang timpang, orang yang buta, diundang ke pesta perjamuan raja itu. Tapi kembali yang respon nggak banyak. Dan hamba itu lapor, raja, ini belum penuh. Wah, rajanya marah, saudara. Dan kemudian diutuslah ketiga kalinya hamba-hamba pergi ke setiap persimpangan jalan, pergi ke sudut-sudut jalan, ke gang-gang sempit, pergi dan paksa semua orang itu untuk apa? Datang ke pestaku. Dan dikatakan di Lukas 14 ayat yang ke-23 atau 24, saudara, raja ini berkata begini, ya, rumahku harus apa? Penuh. Bilang sama-sama ya, rumahku harus penuh. Surga harus penuh nggak, saudara? Berapa saudara ingin surga penuh? Amin. Ya, berapa saudara ingin surga penuh? Atau saudara ingin neraka penuh?
Saudara, Yesus ingin surga penuh. Amin, saudara. Makanya tema pada bulan ini adalah open house, ya. Nah, saya coba wrap up semua khotbah selama 1 bulan ini dalam ibadah kita, ya. Kita akan berakhir jam 10 malam, Bapak Ibu Saudara. Amin. Oke, kita baca Ibrani 10 ayat 19 sampai 25 ya, bukan 21, sorry ya. Ayat 19 sampai ayat 25. Ya. Oke, jadi saudara-saudara, oleh apa saudara? Darah Yesus. Oleh darah Yesus. Kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena apa? Dia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui apa? Tabir, yaitu dirinya sendiri. He's the way, He's the truth. Amin, saudara. He's alive. Dialah jalan dan dialah kebenaran dan dialah apa? Hidup. Tanpa dia kita nggak bisa masuk surga, saudara. Tanpa dia kita nggak bisa menikmati kehadiran Tuhan dalam worship tadi, nggak bisa, saudara. Ya, ayat yang selanjutnya ayat 21, coba baca sama-sama. Dan kita mempunyai apa? Seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Makanya temanya open house. Karena yang punya rumah itu siapa? Yang punya rumah Allah itu siapa? Yesus. Ya, melalui kematiannya, melalui kematian di atas kayu salib, kalau kita katakan tabir baik Allah di ruang maha kudus itu terbelah menjadi apa? Dua. Dan terbelahnya bukan dari bawah, dari mana? Dari atas. Kalau dari bawah artinya ada yang nyobek gitu, saudara. Dan tirai itu tebal sekali, nggak bisa disobek, tebal sekali, saudara. Tirai baik Allah di ruang maha kudus itu tebal sekali, nggak bisa disobek, saudara. Dan itu disobeknya dari mana? Dari atas. Artinya apa? Siapa yang bekerja? Tangan siapa yang bekerja? Tangan Tuhan. Kalau tangan Tuhan tidak bekerja, we cannot enter the presence of God. Kita nggak bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Katakan amin, Bapak Ibu. Kita nggak bisa. Nah, itu adalah bagian Tuhan, ya. Ayat yang ke-22. Nah, ini bagian kita, respon kita, ya. Ayat 22. Karena itu marilah kita apa? Menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena apa, saudara? Hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air, dibaptis, saudara. Ya. Ayat 23, marilah kita, ini ajakan semua nih, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang apa? Pengharapan kita. Sebab Dia yang menjanjikannya adalah setia. Next slide. Ayat 24, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Itu marilah kita, marilah kita, marilah kita. Ini berbicara tentang corporate worship, bukan individual worship, tapi corporate worship. Karena dipakai kata apa? Kita, marilah kita. Memang secara pribadi kita harus giat menyembah Tuhan. But as a corporate, tetapi secara korporat kita harus menyembah Tuhan bersama-sama seperti di sore hari ini. Amin, saudara. Secara bersama-sama beda, saudara. Penyembahan pribadi dengan penyembahan bersama itu beda banget, saudara. Beda sekali. Dan kita akan merasakan satu api yang besar ketika kita menyembah bersama-sama. Amin, saudara. Karena kita katakan juga 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, dia hadir. Bukan berarti kalau saudara sendiri menyembah Tuhan dia tidak hadir, enggak. Tetapi Alkitab katakan di dalam kesatuan itu kuasa Allah bekerja dengan dahsyat. Amin, saudara. Banyak sekali saya alami hal itu. Ayat yang ke-25, yuk kita baca sama-sama. Ini merupakan konklusinya sebetulnya, ya. Ayat yang ke-25 yang kita tutup pada hari ini khotbah ini. Ya, 2-3, janganlah kita apa? Menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, oleh kita juga. Tetapi marilah kita saling menasehati. 2, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Semakin giat artinya semakin apa? Antusias. Bukan semakin loyo, semakin lemas. Ayo semakin giat menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada 2 sikap manusia terhadap ibadah. Ya, yang pertama adalah orang itu kadang-kadang merasa nggak layak. Pernah nggak saudara ajak teman saudara? Atau ini anak remaja nih, ya, ajak teman, yuk ibadah yuk. Ya, ada yang bilang, gue nggak layak, belum layak, gue masih dosa, masih banyak dosa. Saudara, nunggu kita suci, kita nggak akan pernah beribadah. Amin, saudara. Justru karena kita nggak layak, kita harus beribadah kepada Tuhan. Enggak lah, gue masih ngerokok. Ya, enggak lah.
diajak itu DJ, saudara. DJ terkenal, ya. Itu yang kerjaannya hari Kamis, Jumat, Sabtu, pulangnya jam 3 pagi, saudara. Masih ngerokok nggak? Masih. Ya apa, saudara. Dan dia sekarang mulai ikut kesan, mulai merintis kesan, mulai ajak teman-temannya ikut kesan. Nggak apa-apa, saudara. Siapa di sini orang yang kudus? Kita semua orang berdosa, kan, saudara? Kita semua orang berdosa, yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Jadi yang pertama adalah orang yang merasa tidak layak. Aduh, gue belum layak. Wah, orang suci itu yang ke desa, ke gereja. Ya, orang suci, orang kudus yang ke gereja. Enggak, saudara. Tuhan datang untuk orang berdosa. Amin. Gereja terbuka untuk orang berdosa. Betul nggak, Bapak Ibu saudara? Ya. Kami pernah kedatangan waria, saudara. Itu udah repot juga nih. Ya, waria, saudara, repot. Mau ke WC laki apa perempuan? Tapi kita open juga. Saudara tahu nggak, dia banyak bawa 10 temannya. Waduh. Siap nggak kalau gereja ini ada 10 waria datang? Siap nggak? Siap. Oh, nggak ada yang siap. Siap. Saya serius, saudara. Kita harus open house. Amin. Kita harus menerima setiap orang, keadaan orang seperti apapun kita harus buka, kita harus melayani mereka, saudara. Benar, kejadian seperti itu, saudara. Ya, waria mangga besar lagi, saudara. Ya, tapi betul-betul dia bertobat dan akhirnya kita arahkan, kita layani. Memang layani harus khusus, ya, layani khusus, timnya juga khusus, dan sampai kita juga bahaya juga kalau kita nggak berjaga-jaga. Yang pertama apa? Merasa tidak. Yang kedua apa? Menganggap. Nah, dua hal inilah yang membuat seringkali orang tidak mau beribadah kepada Tuhan. Padahal firman Tuhan di dalam Ibrani pasal ke-10 ayat 25 tadi berkata apa? Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah yang biasa dilakukan oleh beberapa orang, bahkan melakukannya semakin apa? Iya. Kenapa mereka nggak beribadah sebetulnya? Karena mereka nggak tahu bahwa ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup mengerti, amin, saudara. Ya, cukup dengan bersyukur pada Tuhan, itu akan memberikan apa? Keuntungan yang besar bagi kita semua. Berapa saudara mengalami keuntungan besar waktu beribadah? Ya, berapa banyak, saudara? Bukan cuan, ya, bukan cuan. Kadang-kadang begitu ingat keuntungannya, cuan. Nah, saudara, ada banyak yang lebih dari cuan, amin, saudara. Ada banyak yang lebih dari uang yang membuat kita mengalami keuntungan yang besar di dalam ibadah. Nah, hari ini saya akan membagikan itu, 4 hal itu, ya. Saya wrap up ibadah selama 1 bulan ini. Tapi saya akan masuk dulu. Saudara, hati yang tidak layak itu membuat kita susah untuk mendekat kepada Tuhan. Next slide. Ya. Hati yang saudara merasa tidak layak, tertuduh. Pernah nggak waktu saudara mau ke gereja itu seperti ada tuduhan iblis? Lu kemarin kan nyontek, gitu kan? Kalau yang kuliah, yang belajar, ya. Lah, lu kan kemarin suami istri lu ribut kan? Nggak layak lu menyembah Tuhan, gitu ya, saudara. Jadi merasa tidak layak, hati tidak layak membuat kita ragu untuk mendekat kepada Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua apa? Keraguan untuk berdoa. Kalau saudara rasa tertuduh, ya, saudara kayaknya mau berdoa juga susah, nggak yakin doa kita dijawab. Yakobus bilang apa, saudara, hati yang bimbang pasti doa kita nggak dijawab. Ya, saudara, keraguan juga untuk apa? Percaya kepada Yesus dengan sepenuhnya itu susah. Kalau hati kita merasa tertuduh, hati kita merasa nggak layak. Dan keraguan juga untuk bisa mengasihi sesama. Boro-boro ngasih sesama, gua aja nggak bisa ngasih diri sendiri. Saudara, ini hati yang tidak layak. Makanya di sini ada 4 keuntungan dalam ibadah. Ya, slide yang berikutnya ada 4 keuntungan dalam ibadah. Ini yang minggu pertama sebetulnya sudah dibahas, di sini juga kayaknya dibahas, ya, saudara. Yaitu come to be purified, datang untuk dimurnikan. Saudara, ibadah dalam perjanjian lama adalah usaha manusia untuk apa? Berkenan kepada Allah. Jadi ibadah dalam perjanjian lama tuh orang datang bawa persembahan, betul nggak? Bawa korban supaya berkenan kepada siapa? Tuhan. Imam besar juga demikian. Imam besar setahun sekali masuk ke dalam ruang Maha Kudus memberikan apa? Sacrifice, persembahan. Dan saudara tahu imam besar itu kalau masuk ke dalam ruang Maha Kudus ada 2 kemungkinan, dia tetap hidup atau dia mati.
Hanya ada dua kemungkinan. Makanya dipakein tali, sudah dipakein gemerincing, ya. Karena kalau dia mati, dia nggak kudus, dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus, dia mati di tempat ruang Maha Kudus, nggak ada orang yang bisa masuk ke situ. Karena orang yang masuk ke situ pasti juga apa? Mati juga. Makanya ditarik tuh pakai tali. Ya, kalau udah nggak bunyi lagi ditarik, saudara. Resikonya itu, saudara. Ya, jadi ibadah dalam perjanjian lama adalah usaha untuk kita berkenan kepada siapa? Kepada Allah. Tapi ibadah dalam perjanjian baru artinya setelah Yesus mati itu beda. Karena kita sudah berkenan kepada Allah melalui darah Yesus. Amin, saudara. Jadi ibadah kita ini bukan, oh Tuhan supaya saya diampuni. Enggak, kita sudah diampuni. Kita sudah berkenan kepada Tuhan melalui darah Yesus. Makanya kita datang beribadah, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah dibeli lunas oleh darah Yesus. Amin, saudara. Jadi orang yang beribadah artinya orang yang bersyukur kepada Tuhan. Kita lihat di sini, saudara. Ya, Yesus juga telah membuka jalan yang baru. Yesus sebagai imam besar, kepala rumah Allah, membuka rumahnya untuk kita bisa beribadah kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, bagaimana menjaga kemurnian iman kita, kemurnian hati kita? Karena di dalam Alkitab berkata, hati ini memegang peranan penting, saudara. Ya, jaga hati kita ini dengan penuh kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya, saudara, yang membuat kita hidup benar-benar berkenan kepada Tuhan bukan ibadah di luar, tetapi dari dalam. Di luar kita bisa aja, saudara, ya bisa bersandiwara, gitu kan? Kita bisa bersandiwara, datang ke gereja tiap minggu bisa, saudara. Tapi yang menilai itu Tuhan. Makanya slide yang berikutnya ada 3 hal, ya, untuk menjaga kemurnian hati kita. Yang pertama, sama-sama bilang apa? Holy by Alkitab. Baca Alkitab. Mazmur 119 berkata apa? Dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Nah, ini bukan hanya orang muda sebetulnya, semua kita harus menjaga hati kita dengan penuh kemurnian melalui apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu seperti air. Amin, saudara. Kita mandi firman Tuhan setiap hari, saudara. Minimal orang Indonesia mandi berapa? Sehari? 2 kali kan? Ya, kita harus mandi, saudara, dengan firman Tuhan setiap hari. Ya, kalau kita punya ibadah harian 3 kali malah, saudara, ya, pagi, siang, sore kita mandi firman Tuhan supaya hati nurani kita dibersihkan, motivasi kita dikuduskan, hati yang jahat itu disingkirkan, saudara. Masih ada nggak pikiran jahat? Gak usah ngaku lah. Semua kita pasti ngangkat tangan, saudara. Masih ada pikiran jahat, masih ada Victor, pikiran kotor, saudara, ya. Pikiran-pikiran kotor, sorry kalau ada namanya Victor, saudara. Ada, bisa masuk, saudara. Benci, iri hati, bisa nggak? Ada. Hamba Tuhan juga bisa, saudara. Ya, saudara lihat, yang pertama Holy Bible, yang kedua apa? Holy Spirit. Dengan bergaul dengan Roh Kudus, kita dimurnikan, kita ditegur oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Kita ditegur oleh Roh Kudus, kita diajar oleh Roh Kudus. Ya, kita diminta oleh Roh Kudus melakukan sesuatu. Kadang-kadang tuh Roh Kudus memimpin kita untuk minta maaf kepada seseorang, mengampuni orang lain. Itu adalah bagaimana Tuhan ingin kita murni hatinya, kudus. Yang ketiga adalah holy apa? Komunitas, community. Kita perlu komunitas. Gak ada seorang pun yang bisa kudus tanpa ada komunitas. Itu yang pertama oleh darah Yesus, ya, oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus. Tapi juga melalui komunitas kita dibentuk satu dengan yang lain, kita digesek satu dengan yang lain supaya kita semakin apa? Murni hatinya. Itu yang pertama, come to be purified. Kita dimurnikan oleh darah Yesus. Kita beribadah karena darah Yesus menyucikan kita, dan kita beribadah terus mendengar firman Tuhan. Kita semakin dimurnikan, semakin dimurnikan, sehingga semakin kita hidup menyenangkan Tuhan. Yang kedua adalah come to be confident in hope, ya. Artinya datang untuk teguh dalam pengharapan. Ada 3 perumpamaan ini tentang pengharapan, ya. Yang pertama, pengharapan itu seperti akar. Pohon itu bisa tetap hidup asal apa? Akarnya tetap ada. Saya punya pohon mangga di rumah yang rimbun tapi nggak berbuah. Saya potong, saya tebang, saudara, sampai setinggi saya. 2-3 hari muncul lagi tunasnya, saudara. Saya potong lagi, saudara, muncul lagi tunasnya. Kenapa? Karena masih ada akar. Jadi pengharapan itu seperti akar. Walaupun saudara dipotong
dipotong oleh berbagai persoalan, ditebang oleh berbagai masalah, asal saudara berakar di dalam Tuhan, saudara tetap punya pengharapan. Ada sebuah statement berkata gini, orang bisa nggak makan 40 hari, puasa 40 hari nggak makan ya. Orang bisa nggak minum 4 hari. Kalau lebih dari itu katanya dehidrasi berbahaya. Tapi orang nggak bisa hidup tanpa pengharapan 4 hari sekali. Saya kaget saudara, banyak artis Korea yang bunuh diri. Kalau sudah baca beberapa berita entertainment ya, baru-baru ini ada artis Korea yang bunuh diri, cantik, yang laki gagah, saudara, seperti yang di depan ini, saudara, haleluya. Bunuh diri, saudara. Kurang apa, saudara? Kurang pengharapan. Nggak punya pengharapan, nggak kenal Tuhan, saudara. Nah, seperti akar yang kedua seperti apa? Jangkar. Ya, seperti jangkar, dan yang ketiga seperti bahan bakar. Coba kita lihat beberapa ayatnya. Yang seperti akar itu Ayub, ya saudara. Di Ayub 14 ayat 7-9 dibilang gini, karena bagi pohon masih ada harapan apabila ia ditebang. Ia akan bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti bertumbuh. Saudara, tebangnya itu pohon, selama akarnya tetap ada pasti bertumbuh. Bahkan saudara bakar itu pohon. Bakar itu pohon, ya batangnya, daunnya sudah bakar, tapi akarnya yang ada di bawah tanah itu nggak terbakar, dia pasti akan tumbuh. Saudara. Dan dibilang di sini, saudara, ayat yang ke berapa? 8. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya apa? Air, ketemu air, dia akan tumbuh lagi. Ya, dan dikeluarkannya ranting seperti semai. Jadi pengharapan itu seperti akar ya, untuk bisa bangkit dan bertumbuh kembali setelah melewati proses yang sesulit apapun, masalah sebesar apapun, asal saudara punya pengharapan, saudara akan terus ada di dalam kekuatan Tuhan. Yang kedua adalah seperti jangkar. Ya, saya mungkin nggak perlu jelaskan ini karena saudara sudah sering dengar ya, di Ibrani 6 ayat 19-20. Jadi kalau kapal mau apa, saudara? Berlabuh harus dibuang apa? Jangkar. Seringkali kita ya mau berlabuh tapi terombang-ambing. Kita menantikan janji Tuhan, kita terombang-ambing. Kita membutuhkan pengharapan itu sebagai jangkar. Kita lemparkan jangkar itu, saudara, sehingga dia nyangkut dan kita akan tetap stabil hidup kita. Jadi yang kedua, saudara, akar sebagai jangkar ya. Seringkali kita menantikan janji Tuhan. Nah, ini menarik yang ketiga. Yesaya pasal yang ke 57 ayat 10. Slide yang berikutnya seperti bahan bakar. Saudara, kita ini pingin panjang umur, betul nggak? Ada yang pingin pendek umur? Semua pasti pingin panjang umur. Nah, kita biasanya melalui perjalanan yang panjang. Untuk sebuah mobil bisa berjalan jauh butuh apa, saudara? Bahan bakar. Kalau iman kita mau berjalan jauh, kita perlu apa? Bahan bakar. Bahan bakarnya namanya apa? Pengharapan. Ya, kita lihat di Yesaya 57 ayat 10. Oleh perjalananmu yang jauh, engkau sudah apa? Letih, lesu. Ya. Dan dikatakan tetapi engkau tidak berkata, tidak ada harapan. Saudara, jangan berkata nggak ada harapan. Apapun yang saudara alami hari ini, jangan berkata tidak ada harapan. Masalah apapun yang saudara alami hari ini, jangan berkata tidak ada harapan. Amin, saudara. Karena perkataan itu penuh kuasa. Kalau saudara berkata nggak ada harapan, ya udah, terjadilah. Saudara nggak akan terima pengharapan. Saya sudah melayani banyak orang yang sakit kanker, saudara. Saya bilang satu, jangan berkata tidak ada harapan. Selama kita masih bisa berdoa, masih ada harapan. Amin, saudara. Dan ada banyak kejadian orang itu sembuh dan sehat kembali, saudara. Jangan berkata tidak ada harapan. Mungkin saudara sedang bisnis susah, jangan berkata tidak ada harapan. Jangan berkata tidak ada harapan, saudara. Karena perkataan saudara akan menjadi kenyataan dalam hidup saudara. Jangan berkata anak-anak saudara, anak-anak kita nggak bisa maju, nggak bisa sukses, nggak bisa berhasil. Jangan bilang seperti itu. Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Amin, saudara. Selalu ada harapan. Dan di sini dikatakan, saudara, engkau mendapat kekuatan yang baru, dan sebab itu engkau tidak menjadi apa? Lemah. Itu yang kedua. Setiap kita membutuhkan pengharapan dari Tuhan. Amin, saudara. Tetap berharap, tetap percaya pada Tuhan. Yang ketiga, come to be encouraged.
datang untuk apa? Mengalami dorongan, ya, kekuatan yang dari Tuhan, encouragement. Saudara, dunia ini penuh dengan haters. Dunia ini penuh dengan netizen yang jahat, benar saudara. Apapun, coba saudara lihatlah apa yang dilakukan Pak Jokowi. Saya bukan pro Jokowi ya saudara, bukan ya. Tapi ini jadi contoh aja supaya gampang kan. Apapun yang dia lakukan saudara, ada aja haters ya. Ada aja netizen yang berkata, itu cuma inilah, itulah. Semua dihujat saudara. Apapun yang baik dihujat. Dan dunia hari ini penuh dengan haters. Dunia hari ini penuh dengan netizen yang jahat saudara. Dan dunia membutuhkan encouragement. Makanya di dalam Filipi 2 saudara, ayat yang pertama, coba baca bersama-sama ya. Filipi 2 ayat yang pertama. Jadi karena dalam apa? Kristus ada apa saudara? Nasihat, bukan kecaman, bukan bullying, bukan saudara. Ada nasihat, ada apa lagi? Penghiburan kasih. Ya, ada penghiburan kasih. Kalau orang lagi susah, bukan dihakimi, lu dosa apa lu? Wah, saudara, gereja itu harus open house. Open house artinya apa? Kita harus penuh dengan penerimaan. Amin, saudara. Dunia ini penuh dengan penolakan. Saudara, dari orang lahir sampai dewasa itu banyak sekali penolakan ya. Orang mau sekolah ditolak. Orang mau kerja ditolak, saudara. Masa gereja juga ditolak, saudara. Masuk gereja ditolak juga. Yesus nggak pernah menolak. Yesus selalu menerima orang berdosa, betul nggak Bapak? Selalu menerima orang berdosa. Bahkan dia bilang, pergilah. Ya kalau ada orang yang mau yang tidak berdosa, lempari kepada perempuan itu batu yang pertama kali. Kan ada orang yang mendapatkan perempuan berzina tuh. Orang Farisi bilang, Tuhan, menurut hukum Musa nih harus diapain? Ya Tuhan tahu, Yesus tahu jawabannya harus dilempar apa? Batu. Makanya Yesus bilang, kalau di antara kami yang tidak berdosa, lempari batu itu pertama kali. Yesus nunduk, nulis-nulis. Tiba-tiba dia angkat kepalanya, semua orang itu udah gak ada. Apakah Yesus berhak menghakimi perempuan itu? Halo? Berhak gak? Dia gak berdosa. Kalau orang Farisi pasti berdosa. Saya pikir juga kenapa orang Farisi ketemuin perempuan itu berzina, jangan-jangan sama dia itu saudara. Saudara, jangan-jangan dia ikut di dalam situ gitu saudara. Yesus berhak melempari batu itu, betul nggak? Karena dia tidak berdosa. Tapi apa yang Yesus katakan? Pergilah dan jangan apa? Berbuat dosa. Yesus selalu dikecam oleh netizen pada waktu itu saudara. Netizen jahat pada waktu itu berkata, Yesus makan dengan orang berdosa. Wah, saudara, kalau Yesus hidup hari ini sama, saudara, pasti ada banyak netizen jahat, haters gitu ya, yang menghujat pelayanan Yesus. Dulu aja udah seperti itu. Coba dulu belum ada WA gitu, saudara, belum ada medsos ya. Coba kalau dulu udah lewat Instagram, saudara, Yesus melapor gitu ya, dia makan dengan orang berdosa, dia foto, selfie, Yesus selfie dengan orang berdosa, langsung dikecam tuh. Saya bisa bayangkan kan, kalau keadaan hari ini, Yesus lagi makan orang berdosa, biasanya kan kalau makan yang pertama kita lakukan apa? Foto, bukan berdoa. Selfie dulu gitu kan, saudara. Nah, saudara lihat ya, di dalam gereja Tuhan harusnya ada apa? Ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Kita harus open. Gereja kita harus open terhadap orang-orang yang demikian. Jangan dihakimi. Jangan dihakimi. Kita nggak berhak menghakimi. Alkitab berkata apa? Berhakkah kita menghakimi orang yang bersalah? Enggak. Yang harus kita lakukan mengampuni orang bersalah. Jangan dipelintir ayatnya. Yang berhak kita lakukan adalah mengampuni, bukan menghakimi. Saya berusaha untuk tidak mau menghakimi siapapun, saudara. Kadang-kadang terpancing kan untuk menghakimi, tapi jangan sampai keluar penghakiman itu dari mulut, saudara. Udahlah, saya serahkan sama Tuhan. Saya juga nggak tahu motivasinya apa dia lakukan seperti itu, betul nggak, saudara ya? Kadang-kadang kan kita nggak bisa menilai kedalaman hati orang apa yang dia lakukan itu. Dan saya berusaha untuk nggak terlalu banyak ngomong, saudara.
Karena terlalu banyak ngomong, terlalu banyak apa? Salah. Banyak ngomong, banyak salah. Ya, itu Alkitabiah. Makanya di sini come to be encouraged. Kita harus saling saudara, menguatkan satu dengan yang lain, saling mendorong satu dengan yang lain. Ada ayat yang ini bagus sekali di dalam Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang keempat. Nah, saudara perhatikan ini ya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam saudara? Pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Yang harus dipertajam lidah atau telinga? Hah? Coba. Yang harus dipertajam apa? Telinga atau lidah? Yang kejadian yang banyak yang dipertajam apa? Lidah. Ngomongnya sakit, ya pedas ngomongnya. Waduh, nggak pakai perasaan gitu. Kita kan orang yang sifatnya bukan bukan tertutup. Saya mah kalau ngomong belak-belakan, dia lu ngomong belak-belakan sakitnya di sini. Betul nggak saudara? Kadang-kadang ada orang yang seperti itu kan, ngomong aja, dia enak, yang terima itu sakit. Saudara. Kita harus memikirkan bukan dari pihak diri kita, kita harus memikirkan dari pihak orang lain. Amin saudara. Amin. Suami istri juga gitu, saudara. Kita harus memikirkan kalau saya ngomong ini, dia merasa sakit. Be careful. Saya selalu berjaga-jaga. Saya selalu orangnya sebetulnya suka belak-belakan, suka ngomong ceplas-ceplos. Tapi sejak bertahun-tahun belakangan ini saya mulai bertobat, saya mulai hati-hati berbicara, saudara. Karena Alkitab katakan di sini yang harus dipertajam bukan lidahnya, yang harus dipertajam adalah pendengarannya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang istri itu sebetulnya nggak perlu dinasehati. Istri itu perlu dengar. Amin. Kok nggak ada amin? Saya kasih tipsnya nih ya. Mau menyenangkan istri, dengerin aja dia ngomong, saudara. Jawabnya nggak usah panjang-panjang. Oh ya, terus gitu. Ngomong jadi, gitu saudara kan. Ngomong akhirnya, gitu saudara. Cukup yang laki nggak usah panjang-panjang ngomongnya, ya. Ngomongnya singkat-singkat terus gitu. Oke, jadi apa yang dilakukan? Itu aja saudara. Biarin istri ngomong panjang lebar karena dia punya jatah 25.000 kata satu hari. Amin saudara. Dengerin aja. Jawabnya jangan panjang. Oh jadi begini ya. Saya beri kasih nasihat kepada kamu ya. Kamu tuh kalau jalan ya harus hati-hati lihat. Gitu. Jangan kesal lu, mata lu di mana gitu. Singkat-singkat aja lah kalau jawab sama istri. Singkat-singkat aja. Amin saudara. Ya. Pria dikasih tips nih. Ya. Jadi yang harus dipertajam adalah apa? Telinga, bukan mulut kita, bukan bibir kita. Ini bahaya loh saudara, mulut ini berbahaya. Ada banyak orang yang sebetulnya konseling itu nggak butuh nasihat. Sebetulnya dia tahu sih dia salah, dia tahu sih harus lakukan apa, cuma dia butuh didengarkan. Amin saudara. Nah ini yang ketiga yaitu apa saudara? Encourage. Ada seorang rasul besar yang menulis sebagian besar dari Alkitab Perjanjian Baru. Namanya siapa? Paulus. Saudara, Paulus ini kalau nggak ada yang namanya Barnabas, dia saya nggak tahu jadi apa saudara. Karena rasul-rasul yang lain menolak semuanya. Karena orang tahu Paulus ini membunuh orang Kristen, membakar gereja kalau hari-hari ini saudara. Jadi semua murid-murid takut. Petrus pun takut saudara. Petrus yang pemberani pun takut saudara dengan Paulus. Dia model Paulus itu sadis banget. Stefanus dibunuh saudara. Gak ada yang berani. Tapi hanya ada satu yang berani. Yaitu siapa namanya? Barnabas. Arti Barnabas itu adalah anak penghiburan. Ini yang harusnya ada di dalam gereja Tuhan. Kita harus punya Barnabas di dalam gereja Tuhan. Amin saudara.
yang memberikan penghiburan. Waktu orang lagi letih lesu dihibur, orang lagi stres dihibur, orang lagi masalah dihibur, orang lagi punya hutang dihibur, dibayarin juga boleh, saudara, ya kan? Jangan cuma ngomong doang, dikasih tapi gak ditolong. Ya, saudara, tolonglah sesuai dengan kemampuan kita. Amin, saudara. Tolong dan sesuai kemampuan kita. Jadi betul-betul encouragement ini sangat dibutuhkan oleh kita semua. Jadilah Barnabas. Dan saudara lihat, kalau Barnabas itu kalau ada orang yang lemah dikuatkan, ada orang yang berkekurangan ya dicukupkan oleh dia, saudara. Ada orang yang kesepian ditemenin, saudara. Inilah Barnabas. Dunia ini sekarang butuh orang seperti Barnabas. Itulah yang ketiga, kita akan mendapatkan, saudara, ya, encouragement dari firman Tuhan, tetapi juga sekaligus kita men-encourage orang lain. Kita menguatkan orang lain, kita mendorong orang lain, saudara. Yang lemah kita dorong untuk kuat kembali, yang mundur kita bilang, ayo sama-sama jalan bareng, yuk sama-sama. Itu yang dibutuhkan. Dalam 2 tahun masa pandemi, saudara, kelompok kesan di Jakarta itu growing luar biasa. Karena beda memang dengan seperti Prabu Muli atau kota-kota yang lebih tidak macet ya, saudara. Di Jakarta itu kan macetnya luar biasa. Saya tuh kalau kesan, ada satu kesan saya di Kelapa Gading, saudara, itu pulang itu 1 jam minimal, ya, pergi 1 jam minimal, saudara. Minimal. Kalau pergi apalagi macet sekali, itu jam-jam pulang kantor kan, saudara, bisa 1,5 jam. Udah gitu yang hadir, saudara, ya, 5 orang. Astagfirullahaladzim. Saya masih udah lemes, ya. Cinta jiwa-jiwa, cinta sih, tapi lemes. Yang hadir 5 orang, alasannya nggak bisa, macet, pulangnya malam. Tapi sejak pandemi, saudara, tahu nggak, saudara, sekarang kesan kami jumlahnya minimal yang hadir itu, rata-rata yang hadir, sekitar 15 orang. Dan itu dari mana-mana, dari Bekasi ada, dari Alam Sutra ada, dari Sunter ada, dari Kelapa Gading ada, dari Manado ada, saudara. Kita dari Amerika pun ada yang ikut kesan, saudara. Kita memang beda sih ya, konteksnya mungkin dengan Prabu Muli dan Palembang juga beda, saudara. Tapi bagi kami itu adalah satu pertolongan yang mujizat luar biasa, saudara. Pandemi itu mujizat luar biasa buat gereja-gereja di Jakarta. Ya, kita bisa online, sampai hari ini kita nggak bisa onsite karena yang satu tinggal di Bekasi, yang satu tinggal di Kelapa Gading, yang satu tinggal di Alam Sutra, ada yang tinggal di Ciputat, semua itu tersebar. Paling kita bisa ketemu ada hari Minggu setelah ibadah, dan kita pergi makan bareng-bareng, saudara. Jadi itu yang keberapa, saudara? Yang ketiga, kamu tuh apa? To be encouraged. Kita didorong dan banyak mujizat loh. Banyak mujizat. Di dalam kesan ada yang mau kerja, kita doakan, saudara, di pensiun. Baru ada satu teman kami pensiun di BCA, udah 30 tahun kerja, baru 1 bulan nganggur langsung dapat kerjaan lagi. Dan banyak mujizat terjadi. Kita saling menguatkan, saling meneguhkan. Yang terakhir, yang keempat, come to be enthusiastic. Datang untuk menjadi apa? Antusias. Ya, saudara, antusias karena mengalami 3 hal tadi. Yang pertama, kita dimurnikan. Yang kedua, kita diteguhkan dalam pengharapan. Dan yang ketiga, kita semakin didorong, ya, bukan semakin dilemahkan, tapi semakin didorong maju, mundur, saudara. Tapi yang kedua, antusias menjelang apa? Hari Tuhan yang semakin mendekat. Harus giat, saudara. Karena menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat, dikatakan akan ada banyak kesulitan hidup. Hidup ini nggak akan gampang, saudara. Saya ngomong, saudara, hidup ini nggak akan semakin gampang. Hidup ini pasti akan semakin sulit. Pasti akan semakin sulit. Sederhana aja lah. Ya, angkatan anak saya yang usianya udah married, yang mau married, saudara, usia 29-30, problem utama apa, saudara? Beli rumah. Betul nggak? Beli rumah di daerah Serpong, namanya beli rumah sekarang udah sudah nggak miliar gitu. Udah nggak ada juta-jutaan lagi, 1 M lebih. Perjuangan itu sulit. Melihat anak saya yang mungkin tahun depan mau menikah, wah, sudah rumah sulit untuk cari rumah, tapi tetap berharap kepada Tuhan dan tetap ada jalan keluar. Amin, saudara. Tetap. Nah, di Jakarta katanya baru keluar satu aturan baru, ya. Ternyata saya baru tahu ada aturan di Jakarta itu
baru keluar katanya pengumuman di Jakarta boleh bangun rumah 4 lantai. Jadi lantai pertama orang tua, oma boleh di situ, lantai kedua anak, lantai ketiga cucu, lantai keempat buat pesta bareng-bareng di atas. Sudah betul, ya. Jadi hidup ini semakin susah, nggak gampang. Cari kerja pun susah. Sudah. Yang kedua, ada banyak kekecewaan dalam kehidupan kita. Ada banyak kekecewaan. Kita tetap harus antusias, kita harus menjaga antusias kita. Yang ketiga, ada banyak penderitaan, banyak penganiayaan, dan juga ada pengajaran-pengajaran sesat. Makanya kita harus antusias beribadah. Jangan pindah-pindah gereja, antusias beribadah dalam gereja lokal kita. Setia dalam melayani Tuhan. Nah, kata lebih giat, next slide berikutnya. Kata lebih giat itu dalam bahasa aslinya, saudara, mengandung 3 arti. Yang pertama adalah, katakan bersama, lebih siap. Yang kedua, lebih rajin, lebih rela. Ya, kata bahasa Ibraninya melon. Ya, lebih giat itu artinya lebih siap. Ini diambil juga dari 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. 5 gadis bodoh nggak siap menjelang hari kedatangan Tuhan. Pelitanya nyala, tapi minyaknya habis. Soalnya ibadah itu membuat minyak kita nggak habis. Urapan Tuhan terus bertambah terus. Amin, saudara. Jangan kehabisan minyak menjelang hari kedatangan Tuhan. Yang kedua, lebih rajin, perumpamaan talenta. Kita kembangkan talenta yang ada. Yang bisa nyanyi, ayo nyanyi, ya saudara. Yang bisa melayani musik, layani musik. Yang bisa melayani anak-anak sekolah minggu, melayani anak sekolah minggu. Yang bisa menjangkau jiwa-jiwa, ngajak teman-teman, ajak teman-teman. Yang bisa menjadi pemimpin kesan, anggota kesan, ayo ikut kesan semua. Talenta kita dikembangkan, jangan dipendam. Semua harus terlibat. Yang ketiga adalah lebih rela, yaitu perumpamaan kambing dan domba. Maksudnya lebih rela apa? Rela untuk mengasihi. Ya, yang kambing itu berkata apa? Kapan aku lihat Tuhan nggak makan? Kapan aku lihat Tuhan nggak telanjang? Itu kan. Yang domba berkata apa? Kapan aku lihat? Tuhan bilang pada waktu ada orang yang hina, yang miskin, yang sengsara, yang nggak punya makanan, engkau memberikan makanan itu. Itulah golongan apa, saudara? Rela membagi, rela memberi. Ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita, saudara, menjelang kedatangan Tuhan yang dekat. Lebih giat, lebih siap beribadah. Kita nggak asal-asalan ibadah, kita siapkan hati kita beribadah. Lebih rajin kembangkan talenta kita untuk melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Lebih rela memberikan waktu kita untuk orang-orang yang membutuhkan, saudara. Lebih rela untuk memberikan waktu, memberikan diri kita untuk melayani orang-orang yang terhilang seperti itu. Inilah gereja yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan, saudara. Oke, terakhir, lihat ibadah minggu ya. Ini sebuah ini aja, saudara ya. Ibadah minggu 1 tahun ada berapa minggu? Hanya 52. Ya. Kalau saudara nggak datang 10 kali, artinya saudara kehilangan kesempatan 20% untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau bisnis rugi 20%, gede nggak, saudara? Hah? Gede nggak? Kalau untung 20%, gede nggak? Gede. Deposito aja paling cuma berapa sih sekarang? 4%, 5%, mana ada 20%, saudara? Ya kan tadi saya udah bilang, ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup memberikan keuntungan. Untuk 20% gede banget, saudara. Saudara investasi untuk 20%, langsung aja cemplungin itu duit, saudara kan. Ya, deposito 4%, tabungan malah saudara bayar biaya administrasi gitu, saudara. Ya, lihat ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup, kita giat melakukan ibadah, ada keuntungan besar. Bukan cuan, tapi keuntungan apa? Keuntungan kita mendapatkan kekuatan, keuntungan kita mendapatkan pengharapan yang baru, mendapatkan dorongan terus untuk semakin giat di dalam Tuhan. Saya akhiri dengan Mazmur pasal yang 84, bisa pemain musik boleh maju ke depan. Mazmur 84 ayat 11. Yuk. Sebab lebih baik apa? 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada apa? Diam di kemah-kemah orang fasik. Saya dengan tema open house ini, mari
kita semakin giat. Pintu hadirat Tuhan terbuka bagi kita semua. Amin. Pintu hadirat Tuhan terbuka. Surga terbuka bagi kita semua. Tapi jangan kita sendiri yang menikmati. Kita ajak orang lain untuk menikmati open house, open heaven itu. Sehingga